Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan saya Bribtu Dinda Damar Pramedika. Kembali lagi di podcast 2 Aja, Polres Rekan Hilir. Dan kami informasikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Rekan Hilir bahwa acara kami berlangsung tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan menggunakan face shield, mengurangi jarak, dan menggunakan hand sanitizer. Baiklah, pagi ini kita sudah kedatangan narasumber, yaitu Bapak Ibda Al-Hidayat STRK. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Terima kasih sudah meluangkan waktunya Pak, jauh-jauh dari Tanah Putih Tanjung Lawan sampai ke podcast 2 Aja Polres Rekan Hilir. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat saat ini. Oke. Baiklah sahabat 2 Aja, Bapak Al-Hidayat merupakan Kapolsek Tanah Putih Tanjung Lawan. Untuk lebih lanjutnya, mari kita sama-sama saksikan daftar riwayat hidup dari Bapak Ibda Al-Hidayat. Oke, Bapak Ibda Al-Hidayat STRK ya Pak ya? Iya benar. Untuk saat ini jabatannya sebagai Kapolsek Tanah Putih Tanjung Lawan. Iya. Bapak itu akpol lulusan tahun 2019. Dan riwayat jabatannya di sini Bapak pertama kali yaitu di Danton Dalmas 3 di Subdit Dalmas di Samapta Polda Riau, betul Pak? Iya benar. Kemudian sekarang sudah menjadi Kapolsek Tanah Putih Tanjung Lawan Polres Rekan Hilir. Berarti Bapak baru 2 jabatan ya Pak ya? Iya benar. Oke. Soalnya kan Bapak berarti sekarang Bapak sudah berapa lama? Sudah berjalan 2 tahun dinas. 2 tahun dinas. Oke, masih muda, sudah menjadi Kapolsek ya Pak ya. Untuk usia berapa Pak? Usia sekarang baru beranjak 25 tahun di tanggal 10 kemarin bulan 9. Dengan usia 25 tahun sudah menjadi Kapolsek ya Pak. Komandan saya izin. Oke. Berarti Bapak aslinya di sini Bapak suku Buton ya Pak? Suku Buton itu berada di daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara. Oh, berarti Bapak asalnya dari Sulawesi Tenggara. Jauh sekali Pak. Sulawesi Tenggara sampai ke Riau. Oke Pak. Perjalanan Bapak itu bagaimana Pak? Dari SMA sampai menjadi polisi. Ya, perjalanan saya untuk menjadi polisi itu pertama setelah saya lulus sekolah SMA itu di tahun 2014, saya mencobalah tes polisi di Sulawesi Tenggara. Tes pertama saya itu gagal di tes Panto Hilera. Dari situlah saya belajar kekurangan saya apa sampai saya tidak lulus. Selama setahun itu saya mengisi kegiatan saya dan latihan jasmani, akademik, sekalian untuk kesehatan saya juga. Di tahun 2015 lah saya tes lagi yang kedua. Alhamdulillah diterima di Akademi Kepolisian di Semarang. Berjalan pendidikannya selama 4 tahun. Terus Pak perjalanannya kan Bapak masuk Akpol, ya. Bapak seperti yang aslinya dari Sulawesi, ya, terus ke Kendari, ya. terus tiba-tiba bisa sampai ke Polda Riau. Itu gimana tuh Pak? Memang keinginan saya itu berdinas di daerah Sumatera. Sedikit cerita, karena ingin mencari pengalaman bagaimana sih berdinas di daerah Sumatera ini. Pengen tahu sih bagaimana sih orang-orang di daerah Sumatera ini. Karena kalau berdinas di daerah sendiri kan mungkin kita kan udah tahu orang-orang kita, maksudnya karakteristik masyarakat di situ kan. Kita kan ingin Indonesia wajib tahu semua bagaimana. Jadi itu pada saat diberikan angket untuk penempatan, ya saya mengisi semuanya di daerah Sumatera. Tiga-tiganya daerah Sumatera. Alhamdulillah dapatnya di Riau. Berarti Riau
memang udah keinginan Ya, Bapak keinginan, sendiri ya. ya, bukan tiba-tiba Bapak kaget Ya, ke ya. sini, enggak ya Pak ya? Oke Pak, ini kan Bapak menjadi Kapolsek Tanah Putih Tanjung Melawan dengan usia yang sangat muda. Itu Bapak sudah berapa lama menjabat sebagai Kapolsek? Saya menjabat Kapolsek Tanah Putih Tanjung Melawan kurang lebih 1 tahun 2 bulan. 1 tahun 2 bulan ya Pak ya? Sudah lumayan juga ya Pak ya? Udah lumayan juga sih. Oke, perjalanan Bapak menjadi Kapolsek Tanah Putih Tanjung Melawan itu gimana? Perjalanan saya sebelum menjadi Kapolsek Tanjung Melawan, sebelumnya saya berdinas di Polda Riau sebagai Danto Dalmas kurang lebih 1 tahun juga. Setelah kurang lebih 1 tahun juga kami mendapatkan perintah tugas yang baru dari pimpinan, diberikan kepercayaan untuk menjabat sebagai Kapolsek. Ya, itu di tahun 2020 kemarin kami diberikan jabatan atau tanggung jawab yang baru oleh pimpinan sebagai Kapolsek. Ya, sampai saat ini lah jadi Kapolsek. Oh ya Pak, kan itu dari Danton Dalmas tiba-tiba menjadi Iya. seorang pemimpin ya, di suatu polsek Tanah Putih Tanjung Melawan. Itu perasaan Bapak bagaimana? Soalnya kan Bapak muda, ya kan Pak, 25 tahun. Sedangkan yang harus Bapak pimpin adalah orang-orang yang sudah jauh lebih di atas Bapak usianya. Itu bagaimana Pak? Ya, cara saya untuk memimpin yang anggota memang umurnya jauh daripada saya, ya saya pun memang harus tegas karena saya pun juga di situ selaku pimpinan. Apabila memang ada anggota saya ataupun rekan saya ini dia berbuat tidak sesuai aturan, ya kan karena orang tua ini atau bagaimana kan kita harus saling menghargai. Kita nyampaikan, kita panggil orang tersebut, kita sampaikan baik-baik. Karena bukan dari cara kekerasan, masih banyak cara yang kita harus lakukan agar orang tersebut tidak tersinggung sama kita. Intinya kita saling menghargai. Dia pemimpin, ya, itulah anggota saya. Bagaimana kita harus merangkulnya. Intinya saya di Polsek itu membuat sistem kekeluargaan sehingga anggota semua itu saya anggap sebagai orang tua saya. Karena rata-rata anggota di tempat saya itu udah ada yang sama umur dan orang tua saya. Mungkin saya lah yang paling muda di situ. Terkadang mau marahin pun juga bingung juga mau gimana. Kayak hati ini tidak bisa. Ya Pak, Bapak berarti yang paling muda? Iya. Yang di atas Bapak muda kedua siapa? Di atas Bapak yang paling kedua siapa Pak? Itu anggota Reskrim itu yang baru masuk juga dari Tanah Putih kemarin, Brigadir Prandi. Itulah yang habis saya muda lah dia yang selebihnya ya sudah ada yang mau pensiun juga, persiapan pensiun juga kan. Jadi sistem kami di Polsek itu sistem kekeluargaan lah, ada dan bapak, tapi tidak gimana ya, biar nggak ada jarak antara anggota dan pimpinan itu. Jadi ketika ada sesuatu, ada terjadi apa-apa kan saling memberikan masukan. Intinya saling menghargai, Saling menghargai. tahu tempat bagaimana memposisikan. Dari Danton Dalmas menjadi Kapolsek kaget nggak Pak? Sebenarnya sih ya kaget. Kok langsung keluar diberikan tanggung jawab sebagai Kapolsek kan? Pertama terdiam, apalah langkah harus yang saya lakukan. Ya karena itulah, kita jangan malu bertanya sama mau anggota pun jangan malu bertanya, sama senior-senior pun jangan malu bertanya. Ketika kita apa ibaratnya soalnya itu kalau kata-kata sekarang itu kan nanti tersesat di jalan. Itulah makanya kami selalu makanya saya selama menjawab itu sama anggota pun saya selalu sharing kita apa kurangnya ini, biar tahu, biar bisa kita turuti. Sama senior pun juga gitu, ketika memang ada yang saya tidak tahu langkah apa yang saya harus lakukan, saya hubungilah senior saya itu, minta tunjuk bagaimana apa yang harus kita lakukan pada saat. Soalnya supaya ada bayangan ya Pak. Karena dari Danton Dalmas
langsung ke Kapolsek, transisinya itu sangat jauh, gimana ya, belum tahu lakukan, tapi ya karena udah diberikan tugas seperti itu ya harus cepat kita menyelesaikan. Sekarang sudah nyaman Pak? Alhamdulillah. Sudah nyaman ya Pak ya. Oke Pak, untuk kasus yang paling menonjol yang berada di Polsek Tanah Putih Tanjung Malon sendiri apa? Ya kasus paling menonjol itu sekarang untuk peredaran narkoba cukup banyak ya, bukan di tempat saya aja, mungkin di tempat lain pun, karena melihat sekarang orang-orang dari mencoba-coba lama-lama menjadi kecanduan. Bukan dari kalangan tua ataupun anak kecil pun sudah, yang umur dewasa pun sudah banyak juga yang terjadi. Makanya kami dari pihak Polsek Tanah Putih Tanjung Malon bersama rekan-rekan yang lain ataupun dari TNI, dari pihak Forkopimcam yang lain sering mengimbau kepada masyarakat untuk terkait masalah narkoba itu. Bersama-sama ya, bukan dari bukan cuma dari Polsek aja. Jadi bersinergi ya Pak. Untuk kasus narkoba sendiri di daerah Tanah Putih Tanjung Malon Pak, itu untuk usia didominasi oleh usia sekitaran berapa Pak? Yang kemarin kami tangani itu di usia sekitaran 30 tahun ke atas. Ya. Kalau usia anak remaja banyak nggak Pak? Atau Alhamdulillah sampai saat ini ya yang kami tangani ya cuma yang rata-rata kasusnya seperti dia di umur di atas 30 tahun semua. Tapi untuk anak remaja di daerah Tanah Putih Tanjung Malon sendiri, alhamdulillah masih aman ya Pak ya, masih aman. Oke. Ini Pak, program Bapak menjadi Kapolsek Tanah Putih Tanjung Malon itu apa aja? Program-program yang saya lakukan itu kita lihatlah dari Rio ini kan situasinya sering kebakaran hutan dan sering terjadi kebakaran hutan dan lahan. Saya sering mengajak anggota ataupun pihak TNI sama Forkopimcam itu bersinergi untuk menyampaikan himbauan-himbauan kepada masyarakat agar tidak membakar hutan, karena efeknya dari itu cukup besar. Apalagi sekarang dengan situasi pandemi, begitu juga kami melakukan patroli, menyampaikan, mengajak masyarakat untuk melaksanakan vaksinasi, mendukung dari Bapak Jokowi kemarin menyampaikan untuk mengajak masyarakat untuk melaksanakan vaksinasi. Berarti Bapak bersinergi dengan pejabat daerah untuk melaksanakan patroli ya Pak ya, menghimbau supaya ikut vaksinasi untuk masalah kebakaran hutan dan lahan. Masih ada dapat bocoran Pak? Masalah dapur Polsek katanya. Kemarin memang sempat terpikirkan ke saya, dengan situasi seperti ini kan kita dilarang berkerumunan. Saya berinisiatif lah buat dapur di Polsek. Di samping itu saya manfaatkan lah anggota dan honorer saya itu di situ untuk memasak, sehingga kami pun juga kalau nggak ada kegiatan senggang ya saling masak-masak lah, ajak anggota kumpul-kumpul, saling cerita-cerita, ketawa-ketawa. Jadi dari situlah terbentuk kekeluargaan itu. Kami juga tadinya sedang proses dengan mau membagikan makan dari hasil hasil dari dapur itu. Iya, saya juga dengar tuh Pak, katanya dari dapur Polsek itu Bapak memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan ya Pak, membagi-bagi makanan ya Pak ya. Ya, rencana kami makanya dibuatlah dapur itu untuk membantu masyarakat, apalagi dengan situasi seperti ini kan. Rata-rata masyarakat banyak yang membutuhkan di luar sana ya, apa salahnya lah kita membantu dari pihak Polsek. Itu pun juga nggak ada juga ruginya buat kita. Intinya buat masyarakat itu senang dari kita sekarang kan dengan situasi seperti ini. Berarti Pak, untuk di dapur Polsek sendiri itu kan berarti inovasi dari Bapak ya. Nah, untuk di dapur Polsek sendiri itu yang masak itu siapa Pak? Ya, yang masak itu anggota dan honorer yang di Polsek itu. Oh, berarti Bapak memanfaatkan ya?
memanfaatkan mereka. Iya, tapi makannya baik ya Pak. Bukan untuk yang buruk. Nah, iya. Untuk jadi yang belanja Bapak serahkan ke honorer. Ya saya serahkan sama honorer ya. Belanja tanyalah siang ini kita mau makan apa kan? Itu kan kalau udah siang daripada anggota pergi makan di luar, ya ibaratnya menghemat biaya lah. Dan itu kan juga biar kita pun juga kayak gimana ya, kekeluargaannya itu ya. Yang kita cari kan orang yang saya cari itu ya kekeluargaannya itulah, sehingga sifat kompak anggota dan yang lain itu jadi kompak ya. Saya mau nanya Pak, masalah dapur polsek ini. Jadi Pak, untuk belanjanya tuh menggunakan dana pribadi Bapak sendiri? Ya. Luar biasa Bapak. Saya tepuk tangan dulu ya Pak ya. Oke Pak, karena kini obrolan kita semakin menarik dan kita cut dulu sebentar Pak, karena kita akan menyaksikan pariwara berikut ini. Pada hari Selasa tanggal 21 September 2021, Kapolres Rokan Hilir bersama wartawan Mitra Polri melaksanakan kegiatan peduli saat pandemi. Kegiatan yang dipimpin oleh Bapak Kapolres Rokan Hilir, AKBP Nur Hadi Ismanto, SIKMH, bersama wartawan dilaksanakan di Pasar Pematengibul, Kabupaten Rokan Hilir. Kita dihadapkan pada masa yang penuh dengan tantangan. Pandemi virus corona telah memberikan efek domino dalam berbagai bidang, terutama bidang ekonomi. Pandemi wabah virus corona belum menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir. Pemerintah telah melakukan segala upaya untuk menekan penyebarannya, namun virus corona ini masih tetap ada. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Saatnya kita bersatu padu untuk bersama-sama menghadapinya. Kehidupan ini tidak hanya tentang aku, namun kehidupan ini juga tentang lingkungan sekitar kita dan negara yang kita cintai. Saling bahu-membahu bersama-sama menghadapi tantangan ini akan membantu orang lain dan menghadapi masalah terkait pandemi ini. Saat orang lain tersenyum dan menemukan solusi atas masalahnya, tentu mereka akan bahagia. Kebahagiaan orang lain tersebut akan kembali ke diri kita, apakah dengan harta kita, tahta jabatan kita, ataupun dengan cinta kita bagi sesama. Tidak lagi bicara aku, namun kita. Hal-hal kecil yang kita lakukan bisa jadi akan memberikan dampak besar bagi saudara kita yang lain. Bakti sosial wartawan Polres Rohil keren. Oke, kembali lagi dengan kami di sini di podcast 2 aja. Kami informasikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Rokan Hilir yang menonton, apabila ingin mengajukan pertanyaan boleh tulis di kolom komentar dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kami di Humas Polres Rokan Hilir serta akun sosial media di Facebook dan Instagram yaitu Humas Polres Rokan Hilir. Baiklah, kita lanjutkan lagi ya Pak. Ya. Soalnya tadi masih gantung nih. Oke. Bukan hubungan aja yang digantung ya Pak. Oke Pak. Saya nanya masalah masih dapur polsek ya Pak ya. Kan Bapak bilang itu dengan menggunakan dana pribadi. Berarti kan sarapan bisa di situ ya Pak ya. Sarapan bisa di situ. Intinya kan saya bangun itu kan saya buat itu buat anggota pun menghemat biaya. Apabila piket pun juga membuat kopi kan bisa di situ, nggak perlu lagi bisa di warung kan, karena biasanya kan bisa di warung terus. Karena anggota saya lihat kalau udah minum kopi bukan cuma 1-2 gelas minumnya, bergelas-gelas minumnya kan. Kalau dipikir-pikir kan udah banyak juga biaya keluar. Gelas 5.000 Pak. Bilangnya 1 gelas 5.000 kan, kalau dia pesan 5 gelas kan 25.000 juga ya. Makanya lah ketika piket kan juga kalau malam
biar nggak ngantuk kan bisa buat kopi sendiri. Emang juga Pak, pagi, siang, Nah, malam ya pagi, Pak. siang, malam kan. 3 kali. Bapak butuh polon nggak? Lumayan Pak, saya ngirit. Oh iya, nggak apa bercanda ya Pak, saya masih baru di sini. Oke Pak, masalah dapur polsek kembali nih Pak. Saya mendengar juga katanya nih dapat bocoran dari masyarakat kalau Bapak itu memberikan santunan kepada anak yatim setiap hari Jumatnya. Benar ya Pak? Kemarin kami ada memang sempat program kami buat itu. Tiap hari Jumat kami memberikan santunan kepada anak yatim. Itu memang dari kami tidak memaksa sama anggota. Saya tidak memaksa anggota. Saya menyampaikan saya ikhlas dari anggota aja, yang mau ikut ya silakan, yang mau ikut ya silakan. Berarti itu kumpulan dari inisiatif Bapak dan kumpulan dari polsek, anggota polsek ya Pak ya. Oh, luar biasa sekali ya Pak ya ampun, tersentuh ya. Semoga murah rezeki ya Pak ya, dilimpahkan kesehatannya juga biar bisa terus mengalir. Begitu Pak. Baik Pak, ini saya mau nanya masalah suka dan duka Bapak selama menjadi Kapolsek Tanah Putih Tanjung Melawan. Ya sukanya saya banyak belajar juga dari anggota-anggota saya karena kan mereka sudah lebih banyak di lapangan. Terkadang pun saya juga menanya sama mereka, menimba ilmu lah pada mereka. Untuk sukanya, kalau dukanya ya kemarin lah pada saat Karhutla kebakaran hutan dan lahan, kami di tempat kebakaran itu kami nginap. Ya kalau saya kan nggak masalah lajang. Yang saya bawa anggota ini kan berkeluarga semua. Tapi namanya tugas pengabdian kita ini kepada negeri ini ya harus totalitas sama Pak. Pak ini berhubungkan Bapak bilang Bapak lajang ya. Ini telingan bentar Pak. Pasti pada bertanya-tanya nih Pak. Soalnya kan Bapak masih muda di Kapolsek. Ini statusnya apa nih? Pasti bertanya-tanya ya Pak. Iya. Ini Bapak statusnya masih lajang Pak? Statusnya Belum menikah? Belum menikah. Punya tapi pasangan? Udah ada calon. Sudah ada calon. Jadi patah ya. Aduh Pak, berharapnya pasti. Saya dengar polisi bawahnya. Ya, itu calon saya ya seangkatan lah sama saya. Kami menjalani hubungan itu ya dari akpol kemarin. Ya alhamdulillah memang namanya jodoh tak kemana. Ya bisalah satu penempatan juga. Jodoh tak kemana. Ada komentar masuk? Oke. Mohon izin Bapak, ada pertanyaan dari Bapak, izin Bapak Raymond Tita. Hello Pak Al, gimana kiat-kiat menjadi Kapolsek yang baik? Giat-giat menjadi Kapolsek yang baik. Kiat-kiatnya Pak. Intinya kita selalu turun ke lapangan, selalu memberi, sering melakukan sambutan kepada masyarakat, sering mengikuti kegiatan-kegiatan dari kegiatan Forkopimcam. Kita harus hadir, bahwasannya memang kita ada lah di situ. Berarti bersinergi. Ya, kita harus selalu bersinergi sama pihak Forkopimcam. Oke, mohon izin Bapak. Pak Raymond berarti sudah terjawab ya Pak ya untuk kiat-kiat menjadi Kapolsek yang baik. Ada pertanyaan lagi nih Pak. Sepertinya ramai sekali pertanyaan Bapak ini. Oke, mohon izin ini Pak, pertanyaan dari Bapak Rudi Sudaryono. Enak nggak Pak jadi Kapolsek? Alhamdulillah ya, jadi Kapolsek. Intinya kita menjalankannya secara ikhlas dari hati kita. Kalau kita menjalankannya tidak ikhlas ya, yang tadinya enak menjadi nggak enak. Yang penting ikhlas jadi enak ya Pak. Oke, berarti masih mau lanjut Pak? Ya, kalau masih diberikan ya siap. Oke Pak. Pak, Bapak harus manis sekali ya. Makanya saya seneng juga nih Pak kalau bisa ada mudah-mudah. Nah, oke Pak, ini pertanyaan lagi ya udah. Sama Bapak ya udah 3 pertanyaan ya Pak ya. Dari Pak Raditya Wahyu Aji Pambudi. Pak Kapolsek izin bertanya Pak, pengalaman paling berkesan selama menjadi Kapolsek apa Pak? Pengalaman menarik Pak dari
Pengalaman saya yang paling berkesan selama menjadi Kapolsek, yaitulah pada saat terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Itu kami nginap di tempat terjadinya kebakaran hutan dan lahan itu selama 4 hari 4 malam ya. Kalau yang saya udah bilang tadi, kalau saya sendiri kan masih lajang. Saya pun, anggota saya pun juga bingung lah bagaimana lah mereka yang udah berkeluarga dengan situasi di sana pun, sinyal pun juga susah karena mau masuk ke tempat kebakarannya itu menggunakan motor. Jarak tempuhnya berapa? Ya jarak tempuhnya dari jalanan besar ke tempat terjadinya kebakaran itu kurang lebih 20 km Di hutan. di hutan. Tidurnya di mana, Pak? Kami tidurnya kemarin di tempat rumah-rumah pondok-pondok orang yang punya kebun situ. Oh, Jadi air pun kalau mau mandi, ya mandinya di kanan. Oke. Sudah terjawab ya pertanyaan dari Pak siapa tadi ya? Pak Raditya Wahyu Aji Pambudi. Jadi pengalaman paling berkesan yaitu saat di Karlahut ya Pak ya. Itu sangat berkesan sekali karena sebenarnya Bapak paling memikirkan itu ke anggota ya Pak ya. Karena kalau Bapak sendiri kan masih lajang ya Pak. Tapi sudah punya calon ya Pak ya. Patah hati lah ini. Bukan ini Pak yang nonton ya Pak ya. Izin Pak saya juga dia Pak. Siapa? Oke Pak. Karena ini saya mau nanya, selama Bapak menjadi Kapolsek, kasus apa saja yang sudah Bapak tangani? Selama saya menjadi Kapolsek, kurang lebih 1 tahun 2 bulan ini, ya bermacam-macam sih kasusnya yang saya sudah tangani. Pertama, dari kasus penganiayaan, habis itu narkoba, pencurian, ya mungkin yang yang udah kami tangani. Ya mungkin dari situ pun juga banyaklah pelajaran saya dapat. Ternyata untuk melakukan suatu langkah mengambil keputusan pun kita harus selalu koordinasi dengan anggota bagaimana bagusnya ini, apakah nanti ke depannya ada nggak masalah apabila kita harus penting. Dia saling berkoordinasi lah. Untuk kerawanan sendiri di daerah Tanah Putih di Banyuwangi apa? Ya alhamdulillah sampai saat ini pun masih aman-aman. Masih aman-aman ya Pak. Alhamdulillah sekali Pak. Alhamdulillah masih aman ya Pak ya. Tadi kan pengalaman yang berkesan. Kalau yang menarik menurut Bapak selain Karhut apa Pak? Yang menariknya itu kan di wilayah saya itu kan dibatasi oleh sungai. Kami harus nyebrang lagi ya. Itulah kami mengunjungi masyarakat yang di seberang itu. Kadang kan mereka yang di seberang ini nggak pernah dipantau dari pejabat daerah tersebut. Ya makanya lah kami sekalian jalan-jalan ngecek, oh ternyata mereka pun menyambut kedatangan kami, antusiasnya pun ada, saling sharing-sharing lah bagaimana kehidupan mereka di sini, menjalani kalau ini, saling bertukar pikiran lah sama masyarakat di sekitar situ. Nyebrang Pak, berarti itu saya pernah lihat nih Pak, memang ada seberangan, Ya, ada kemana itu jadi pariwisata ya Pak, tempat Ya. pariwisata. Kesana lagi masih ada perumahan Pak? Masih ada. Oh masih ada ya Pak. Jadi wilayah saya itu dia terputus oleh Sungai Rokan. Jadi kalau kita mau ke seberang harus naik sampan lagi kan. Kalau mau lewat daratnya kita harus muter jauh juga. Saya pikir di situ sudah tidak ada perumahan lagi Pak. Baiklah Pak. Oke Pak, sekarang pesan dan pesan Bapak untuk masyarakat Kabupaten Rokan Hilir. Pesan dan pesan saya kan, apalagi dengan situasi pandemi seperti ini, kita juga dihimbau untuk masyarakat ini melakukan vaksinasi, karena dari situlah meningkatkan imun kita. Marilah kita berbondong-bondong untuk masyarakat Rokan, khususnya untuk Rokan Hilir melakukan vaksinasi, karena di luar sana pun orang sudah banyak yang berburu-buru vaksinasi ini, karena di tiap kegiatan kita sekarang harus ada surat vaksinasi tersebut. Jangan sempat dengan situasi seperti ini
kedepannya nanti vaksinasi ini berbayar dan keadaan ekonomi seperti ini pun yang belum bagus, belum stabil, nanti ada keberatan nanti daripada masyarakat. Saya inginnya masyarakat khususnya di Kabupaten Rokan Hilir ini segeralah melakukan vaksinasi. Baik, demikian. Terima kasih ya Pak ya atas kedatangannya ke podcast 2 aja Pak. Seperti yang saya bilang Pak, kapan-kapan kok diundang boleh berkenan Pak datang lagi. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata, dan kami juga mengucapkan terima kasih semuanya kepada masyarakat yang sudah menonton live pada hari ini. Kami ingatkan jangan lupa subscribe channel YouTube kami di Humas Polres Rokan Hilir. Demikian acara pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Salam 2 aja, salam presisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.